Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juri utama, Rektor Universitas Ngudi Waluyo, serta yang terhormat para Dewan Juri Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat. Perkenalkan saya, Lukmono Adi, mempresentasikan best practice saya yang berjudul EKS Kreatif, Strategi Pelayanan Pendidikan berbasis ekopedagogik dalam mewujudkan sekolah berbudaya sehat di SMPN 28 Semarang. Adapun latar belakang dari best practice saya, yang pertama, masih kurangnya kontinuitas penyelenggaraan pembiasaan budaya hidup sehat di sekolah. Yang kedua, kurang terintegrasinya pembelajaran budaya hidup sehat dalam rencana dan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, masih minimnya implementasi kepedulian lingkungan dan budaya hidup sehat oleh siswa sebagai hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang keempat, diperlukannya proses pembelajaran daring yang efektif berbasis budaya sehat pada masa pandemi COVID-19 sebagai bekal peserta didik dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Berikutnya permasalahan best practice yang saya angkat. Yang pertama, bagaimanakah model pembelajaran otentik berbasis ekopedagogik dapat meningkatkan hasil belajar seni rupa peserta didik di SMPN 28 Semarang pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimanakah dampak strategi pelayanan pendidikan EKS Kreatif dalam mewujudkan sekolah berbudaya sehat di SMPN 28 Semarang? Strategi pemecahan masalah. Yang pertama, melalui model pembelajaran otentik berbasis ekopedagogik. Yang kedua, melalui EKS Kreatif, strategi pelayanan pendidikan berbasis ekopedagogik yang berbudaya sehat di SMPN 28 Semarang. Aspek pembelajaran otentik berbasis ekopedagogik. Yang pertama, aspek ekologi sosial, bertujuan membangun sikap kritis terhadap isu-isu lingkungan terkini dan memberikan landasan kepada siswa untuk meresponnya secara positif. Yang kedua, aspek literasi budaya, guna membangun pembiasaan pada diri siswa dalam mewujudkan budaya cinta lingkungan hidup baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, aspek literasi teknologi, untuk mengakrabkan peserta didik dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran terkait proses pembuatan dan diseminasi karya. Tahapan pembelajaran otentik berbasis ekopedagogik. Yang pertama, melalui penyampaian materi budaya hidup sehat. Yang kedua, fokus diskusi terkait isu lingkungan terkini. Yang ketiga, melalui kegiatan pembiasaan. Yang keempat, penyampaian materi dan penugasan karya siswa dengan media alami dan bahan daur ulang. Yang berikutnya, melalui pemantauan tugas lewat Google Classroom. Dan yang terakhir, diseminasi karya siswa. Berikut tahapannya. Yang pertama, terkait aspek ekologi sosial. Yang pertama, melalui penyampaian materi, melalui metode ceramah terkait budaya hidup sehat, guna membangun kesadaran peserta didik untuk senantiasa melaksanakannya di kehidupan keseharian mereka. Masih terkait dengan aspek ekologi sosial, yang kedua, melalui kegiatan diskusi dengan siswa melalui Zoom meeting terkait dengan isu-isu lingkungan terkini, guna membangun sikap kritis serta menggali gagasan positif peserta didik. Muara dari diskusi ini yaitu berupa penugasan kepada siswa terkait sikap mengenai isu-isu lingkungan terkini untuk membuat sebuah kalimat poster digital yang bertema pelestarian lingkungan hidup, serta mempublikasikannya melalui media sosial mereka berupa Instagram maupun Facebook. Terkait literasi budaya, dilakukan kegiatan pembiasaan dalam rangka membudayakan hidup sehat di sekolah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran seni rupa.
Pada tahapan keempat, melalui penyampaian materi kesenirupan dan penugasan awal terkait pengumpulan bahan limbah yang akan diproses menjadi sebuah karya seni rupa melalui WA Group dan Zoom Meeting. Pemantauan tugas melalui Google Classroom yang memuat dokumentasi proses pembuatan karya seni rupa yang dilaksanakan di rumah masing-masing siswa. Masih terkait pemantauan tugas lewat Google Classroom, berikutnya merupakan dokumentasi pengiriman tugas hasil akhir pemanfaatan media alami menjadi sebuah karya. Adapun terkait dengan literasi teknologi, berupa pengenalan aplikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran pameran virtual yang bertema 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle dengan APK ArtStep. Berikutnya, terkait aspek literasi teknologi, juga dilakukan pengenalan aplikasi digital printing berupa aplikasi Medibank Pen dan Ibis Pen X untuk penugasan siswa terkait budaya hidup sehat pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Menghanyutkan suasanaku, kadangkala kebosanan mencekam jiwa. Sabda alam berbuat kodrat tak tertahan. Rasa cinta, rasa nista berpadu satu. Serasa pagi tersenyum mesra, bertiup bayu memanggil sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Serasa pagi tersenyum mesra, bertiup bayu memanggil sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Demikian tadi Kidung Sabda Alam yang mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan merawat alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembelajaran seni rupa berbasis ekopedagogik di SMPN 28 Semarang sangat terkait dan didukung oleh strategi pelayanan pendidikan Ekasi Kreatif yang berbudaya sehat. Ekasi Kreatif sendiri merupakan akronim dari deklarasi, publikasi, aksi, kreasi, dan inovatif. Pada strategi pelayanan pendidikan yang pertama, yaitu deklarasi, menyangkut komitmen dari seluruh warga sekolah untuk membebaskan lingkungannya dari limbah sampah plastik. Pada strategi pelayanan pendidikan Ekasi Kreatif yang kedua, terkait aspek publikasi yang menyangkut sosialisasi program-program sekolah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan budaya hidup sehat yang diupload di Instagram SMPN 28 Semarang. Pada strategi pelayanan pendidikan Ekasi Kreatif yang ketiga, yaitu aksi, menyangkut penanaman bibit pohon di halaman belakang sekolah oleh siswa yang dibimbing oleh guru. Selanjutnya adalah kegiatan membersihkan halaman depan dan belakang kelas oleh siswa setiap minggu ketiga pada setiap bulannya. Selanjutnya, kegiatan aksi menyangkut kegiatan kerja bakti massal dari guru dan seluruh karyawan sekolah
untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan berbudaya sehat. Pada strategi pelayanan pendidikan yang keempat dari Ekasi Kreatif, yakni kreasi, dapat kita lihat dari karya-karya fashion design anak-anak SMPN 28 Semarang yang diolah dari limbah dan bahan-bahan daur ulang. Karya fashion design ini menjadi kebanggaan bagi mereka dan dikompetisikan pada setiap akhir tahun, terutama pada kegiatan pameran dan pentas seni. Aspek kreasi lainnya kita bisa lihat dari karya seni rupa, patung, dan kerajinan yang berhasil diolah dari limbah sampah dan bahan-bahan alami yang juga dipamerkan pada kegiatan pameran akhir tahun. Pada strategi pelayanan pendidikan yang kelima, yaitu pada aspek inovatif. Dalam hal ini kita bisa lihat dari peluncuran YouTube channel SMPN 28 Semarang baru-baru ini. Dilanjutkan dengan program Sawah Sapi, satu warga sekolah, satu video, yang dalam hal ini telah di-launching oleh Bapak Kadinas Pendidikan Kota Semarang, yaitu Bapak Gunawan Saptogiri. Selanjutnya, pada aspek inovasi berikutnya, telah berhasil dibuat di SMPN 28 Semarang, yaitu gedung Art Gallery yang memuat 2 ruang, studio musik, dan galeri seni rupa. Ruangan ini merupakan tempat apresiasi dan kreasi seni dari seluruh warga sekolah SMPN 28 Semarang. Visi SMP Negeri 28 Semarang adalah unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Terdapat kendala dalam strategi pelayanan pendidikan berbasis ekopedagogik yang berbudaya sehat di SMPN 28 Semarang. Kendala tersebut yang pertama adalah adanya sebagian siswa yang belum memiliki HP Android serta kendala kuota sebelum mendapat bantuan dari Kemdikbud. Kendala yang kedua, adanya sebagian siswa yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kendala yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring.
Namun demikian, terdapat faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi pelayanan pendidikan berbasis ekopedagogik yang berbudaya sehat di SMPN 28 Semarang. Faktor pendukung tersebut yang pertama adalah dukungan dari seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya hidup sehat. Dukungan yang kedua juga dari seluruh warga sekolah SMPN 28 Semarang dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Faktor pendukung yang ketiga, adanya MOU kerjasama dari pihak sekolah dengan Puskesmas Mangkang dalam penanganan COVID-19 serta pelaksanaan vaksinasi massal guru dan siswa. Faktor pendukung berikutnya adalah adanya kerjasama pihak sekolah dengan perguruan tinggi Udinus dalam pembuatan biopori di lingkungan SMPN 28 Semarang. Adapun rencana tindak lanjut berikutnya yaitu yang pertama pelaksanaan IHT in-house training untuk peningkatan kompetensi pendidik serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui blended learning dalam era literasi digital. Rencana tindak lanjut berikutnya yaitu pelaksanaan screening untuk siswa merupakan kerjasama dari pihak sekolah dengan Puskesmas Mangkang dalam pembinaan lingkungan sekolah yang berbudaya hidup sehat. Simpulan dari best practice ini yang pertama, bahwa dilihat karya-karya seni rupa serta kerajinan yang dibuat oleh siswa-siswi SMPN 28 Semarang merupakan karya yang dibuat dari bahan-bahan limbah daur ulang. Hal ini diharapkan siswa-siswi SMPN 28 Semarang semakin ramah lingkungan dan mempunyai budaya hidup sehat. Kesimpulan berikutnya, bahwa pembinaan budaya hidup sehat di setiap sekolah hendaknya bisa terselenggara dengan baik. Hal ini memerlukan kebijakan dari pemangku sekolah dan seluruh stakeholder yang ada. Berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana dalam mendukung budaya hidup sehat. Serta diperlukan integrasi budaya hidup sehat pada setiap mapel dan seluruh mapel yang ada di sekolah. Hal ini diperlukan untuk melahirkan kader-kader yang cinta lingkungan dan memiliki budaya hidup sehat dalam keseharian mereka. Kegiatan diseminasi dari best practice ini yaitu melalui harian Jawa Pos dalam artikel pembelajaran berbasis ekopedagogik di SMPN 28 Semarang yang dimuat pada tahun 2021. Diseminasi berikutnya yaitu adalah diseminasi karya-karya siswa yang dibuat dari bahan kemasan kolase dari limbah plastik di grup Facebook Guru Seni Budaya Indonesia yang mendapat tanggapan dan respon yang luar biasa. Kita lihat dari Bapak Irfan Hasan dari Gaya Luwes Aceh yang menanyakan bagaimana teknik membuat karya tersebut, dan saya sudah jelaskan berbagai cara dan teknik untuk membuat karya-karya yang berbasis ekopedagogik. Banyak guru yang tertarik untuk menerapkan di sekolahnya. Demikian diseminasi dari best practice saya terkait dengan pembelajaran ekopedagogik di SMPN 28 Semarang yang berbudaya hidup sehat. Dewan Juri yang terhormat, saya haturkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.